Hitunglah dirimu sebelum Allah betul-betul menghitung. Kita selama ini merasa jumawa dan merasa menganggap bahwa amalia kita cukup baik, bahkan lebih dari baik. Dan ada kecenderungan menganggap amalia orang lain keliru dan salah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setiap saat, setiap waktu dan setiap kesempatan Allah selalu menurunkan rahmat, nikmat dan kasih sayang bagi kita semuanya. Walaupun acap kali kita membalas semuanya dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah tetapkan bagi junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, seiring berjalannya dengan waktu, semuanya berubah. Setiap ada akhir, setiap ada awal, pasti ada akhirnya. Pada hari ini kita sudah memasuki di bulan Muharram, bulan yang diagungkan sebelum datangnya Islam dan sangat dimuliakan setelah datangnya Islam, yang telah di kemudian hari bulan Muharram menjadi awal pertama kali ditetapkannya kalender Hijriah, diawali dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal hijrah?" Ya Rasulullah, apa sesungguhnya hijrah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-hijratu man hajar ala ma nahallahu anhu." Hijrah yang sesungguhnya adalah berpindahnya seseorang dari sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju kepada ketaatan. Bersyukurlah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa sesungguhnya pada hari ini tidak ada satu ibadah yang paling dipandang oleh Allah dan paling mulia di sisi Allah selain sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa kali kita beribadah haji, dan sudah berapa kali kita mengunjungi Baitullah, sudah berapa banyak sedekah yang kita lakukan, dan sudah berapa banyak amaliyah yang kita lakukan di jalan Allah. Sungguh semuanya menjadi sia-sia di hadapan Allah jika di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah. Maka berbahagialah ketika pada saat ini Allah mengizinkan kepada kita sujud kepada Allah. Karena kelak di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, di yaumil dam'ati wad nadamah, pada hari tangisan dan penyesalan, sungguh semuanya menjadi percuma dan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan dalam hidup kita. Hendaknya masa-masa yang telah lalu menjadi sebuah peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, agar semuanya dapat kita perbaiki pada hari ini. Yang paling penting dalam pergantian waktu dan masa, bahwa semuanya harus lebih baik. Jika selama ini banyak ingkar kita kepada Allah, maka rubah semuanya dengan rasa syukur kepada Allah. Jika selama ini banyak perilaku dan amaliyah kita yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, maka rubahlah semuanya itu untuk menjadi lebih baik. Jika selama ini kita kurang dalam bersujud kepada Allah, maka perbaikilah sujudmu. Sebab ketika sujudmu diperbaiki, maka Allah akan memperbaiki segalanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam persoalan kehidupan duniawi, pada hari ini kita tentu memiliki kesibukan masing-masing. Salah satu di antaranya adalah mencari rezeki dari Allah. Akan tetapi dalam kesibukan kita mencari rezeki dan nikmat dari Allah, hendaknya jangan sampai kita melupakan bahwa yang menghidupkan dan mematikan, yang memelihara kita dengan segala nikmat dan rezekinya adalah Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dengan indahnya Rasulullah menyatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal, labtagha thalithan." Jika seandainya manusia itu diberikan dua lembah yang di dalamnya penuh dengan harta benda, labtagha thalithan, niscaya mereka masih akan meminta lembah yang ketiga. Sifat manusia tidak pernah puas. Saat Allah memberikan satu, dia masih berharap dua. Bahkan seandainya seluruh alam ini diberikan kepadanya, dia masih meminta lagi kepada Allah. Bahkan seandainya kita diberikan dua bumi dengan segala isinya, niscaya kita tidak pernah puas. Dan kemudian kita meminta bumi yang ketiga. Manusia dengan segala aktivitasnya, kita manusia dengan segala pekerjaan kita, marilah kita belajar untuk bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum Allah betul-betul menghitung. Kita selama ini merasa jumawa dan merasa menganggap bahwa amalia kita cukup baik, bahkan lebih dari baik. Dan ada kecenderungan menganggap amalia orang lain keliru dan salah. Kita menganggap ibadah kita lebih dari cukup. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa lebih banyak salah dan dosa kita kepada Allah. Saatnya kita berintrospeksi diri. Saatnya kita merenungkan apa yang telah kita lakukan. Tahun-tahun telah berlalu, waktu-waktu telah berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah menyadari itu. Seakan-akan bahwa hidup dan usia kita masih akan terus dan panjang. Padahal kematian selalu menatap dan mengintai kita setiap waktu dan setiap saat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yamlau jawfa ibni Adam illa at-turab." Dan tidak akan mampu memenuhi tenggorokan anak cucu Adam melainkan tanah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mentakwilkan hadis ini, manusia itu tidak akan pernah puas dengan harta. Manusia tidak pernah puas dengan pangkat dan jabatan. Manusia tidak akan pernah puas dengan anugerah Allah hari ini. Yang dapat memuaskannya adalah kematian. Setelah kematian datang kepadanya, baru dia berpikir. Oleh karenanya, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, patut kiranya kita bersama-sama untuk merenungkan kembali tentang tujuan hidup kita. Di awal khutbah yang singkat telah saya sampaikan bahwa setiap awal mesti akan ada akhir. Pun demikian setiap hidup mesti ada kematian. Sebelum kematian datang, sebelum masa itu datang kepada kita, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal apakah yang kita persiapkan kepada Allah? Ibadah yang manakah yang kita banggakan selama ini kepada Allah? Zikir manakah yang dapat kita banggakan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tetapi tidak ada kata terlambat selagi memang kita mau bertaubat kepada Allah. Di akhir hadis ini Rasulullah menyebutkan wa yatubullahu ala man taba. Dan sesungguhnya Allah pasti menerima taubat setiap hamba yang mau bertaubat kepada Allah. Imam Bukhari mensahihkan hadis ini dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari-nya pada nomor hadis 6436. Dan sebagai akhir dari khutbah yang singkat ini, sebagai bahan renungan bagi saya pribadi dan kaum muslimin, di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu karunia akhirat yang Allah siapkan kepadamu, karunia surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta belajar menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupa, kata Allah, bagianmu di dunia ini. Allah mempersiapkan dunia, Allah mempersiapkan nikmat hidup. Ambillah bagianmu, kata Allah. Akan tetapi ketika kita telah mengambil nikmat dari dunia ini, jangan lupa dan jangan lalai, semuanya harus disyukuri. Jangan pernah khawatir terhadap rezekimu. Jangan pernah takut dengan rezekimu. Hanya karena sebab mencari rezekimu sampai engkau lupa bahwa siapa yang menciptakan rezekimu. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan dengan indah, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkul." Seandainya engkau betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama tarzuqut thair, maka niscaya Allah akan memberikan dan mencukupkan rezekimu sebagaimana Allah telah memberikan dan mencukupkan rezeki kepada burung. Dengan indahnya hadis ini diakhiri, taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung itu berangkat pada pagi hari, kata Rasulullah, dengan perut dalam keadaan lapar. Dia tidak tahu harus terbang kemana. Ratusan bahkan ribuan kilo dia terbang. Dia tidak tahu kemana tujuannya mencari rezeki. Tetapi kemudian Allah menuntunnya kemana dia mendapatkan rezekinya. Wataruhu bitana. Dan ketika sore hari dia pulang kembali ke sarangnya, dia kembali dengan perut dalam keadaan kenyang. Pagi berangkat dalam perut keadaan kosong, dan ketika sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Jika engkau tidak mengetahui alamat rezekimu, ketahuilah Allah mengetahui di mana tempatmu. Jika engkau tidak tahu di mana rezekimu berada, ketahuilah rezekimu akan mendatangimu. Tetapi setelah engkau didatangi oleh rezekimu atau engkau mendatangi rezekimu, bersyukurlah kepada Allah. Sebab sebanyak apapun anugerah yang Allah berikan kepadamu, niscaya itu tidak akan cukup jika tidak diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Tetapi jika diawali dengan rasa syukur kepada Allah, insya Allah semuanya akan tercukupi. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut terhadap rezeki. Bahkan hewan yang paling lemah di bawah bumi, seekor cacing yang tidak memiliki tangan dan kaki, bahkan mungkin dia salah satu termasuk hewan yang paling lemah di bumi ini, tetapi Allah memberikan dia kehidupan bahkan mencukupi. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka Allah menyatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Pertanyaan sederhananya, pernahkah Allah menolak doa kita? Pernahkah Allah menolak permohonan kita? Dan pernahkah Allah menolak apapun yang kita inginkan? Tidak ada yang ditolak oleh Allah, karena Allah pasti akan mendengarkan setiap doa-doa dan permohonan kita dengan satu syarat, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah engkau mencari kerusakan atau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semuanya, memberikan kesabaran dan keikhlasan di dalam beramal, dan setiap rezeki yang kita cari, setiap rupiah yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi rezeki yang halal, yang bermanfaat, dan menjadi salah satu wasilah atau sebab diberikannya ampunan Allah kepada kita sekalian. A'udzubillahi